Berita kontol hari ini. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Emang pasti nitik. Nganggur ya. Saking nganggur. Pakai coki. Ya udah mas, harus sama harus banget ngomong. Nggak punya hobi mas? Nggak punya. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Yang gitar gitu? Nggak bisa. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai pak presiden, wakil presiden nggak ada, pakai pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya? Nggak punya HP ya? Nggak bisa ngeliat media sosial ya? Nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI kita. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira. Kalian tuh paham nggak sebenarnya kalau selama ini kita itu telah ditipu oleh wakil presiden kita sendiri, Gibran Raka Buming Raka. Kemarin bapaknya, sekarang anaknya. Bukan lagi dituduh ijazah palsu ya. Anaknya Gibran bahkan dituduh tidak tamat SMA, tidak mempunyai ijazah SMA. Dan gue yakin sebentar lagi akan ada demo berjilid-jilid untuk mempertanyakan ijazah SMA Gibran. Selamat menikmati hari-hari penuh aksi. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Pada waktu itu dia adalah wali kota, saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solo. Saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia nggak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Dulu gua mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat gimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu netizen itu begitu ramai, apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan gitu kan. Tetapi kita melihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam suatu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru kena diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas? Lulus atau apa? Nah, Salah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu kan.
Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balai kota, ntar saya bawain ijazah saya ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura, datangin ke sekolah. Oh my god, Roy Suryo menduga ijazah S1 Wakil Presiden Gibran palsu. Aduh. Gimana nih Pak Roy Suryo waktu itu ya menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Sekarang menuduh ijazah Bapak Wapres Gibran anaknya Pak Jokowi palsu juga. Ya Allah, gimana apakah palsu semua? Ayo kita bongkar ijazah Wapres itu yang bodong. Nah, ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga SMP-nya lulus apa. Enggak, saya cuma mau tanya, ini diskusi ini di depan mahasiswa, di depan para penonton, setiap kali kita bicara dia hahaha. Loh iya, karena logika Anda lucu. Iya, ya oke. Ya, tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu, di salah satu media itu saya dikatain apa, anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Nah, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang situ, orang punya pekerjaan. Kita padi, lo bener ini. Pakai kostum apa Mas Loli? Hah? Pakai kostum apa? Semberitannya nggak dibawa Mas? Semberitannya nggak dibawa? Semberitan. Kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, jadi seretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kak. Wah, kayak gitu. Waduh, Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Tapi siapakah yang salah? Oh, bukan mak-mak. Mak-mak itu sudah sepantasnya pantas, sudah bertindak terukur, bertindak akurat, bertindak betul-betul semulia-mulianya tindakan. Yang tidak mulia itu kan orang yang tidak tahu, macam raja tua yang punya pangeran blow on tapi dipaksa dinaikkan tahta itu tadi. Begitu, Bung, bohong demi bohong dibongkar oleh masyarakat. Dan sekarang ini kita ini sedang membongkar banyak kebohongan, sedang memojokkan keluarga Simul, keluarga Solo. Bung, meskipun dia berteriak Jokowi Gibran, Prabowo Gibran 2 periode, nggak ada yang dengerin, Bung, nggak ada yang dengerin. Dan dia dilongsorkan ke sana, makin longsor, makin tidak didengar orang. Begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa, dari channel kita untuk saling berkomunikasi. Salam, Bung, salam. Atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu, Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu. Yang di Indonesia. Nah sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih.
Atas salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Asem, kampret, betengek. Pak polisi, tangkap pembuat video ini. Ini sudah pelecehan, ini sudah penghinaan, ini sudah penghasutan, ini sudah mencemarkan nama baik. Apalagi yang diedit seperti ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, orang nomor 2 di Indonesia, diedit seperti ini. Ini namanya penghinaan, ini namanya pelecehan. Udah nggak bisa dibiarkan. Tolong Bapak Kapolri, ya, diutus anak buahnya, diperintah anak buahnya untuk meneliti, untuk mencari, untuk mendeteksi siapa yang ngedit video ini. Ini sudah kurang asem namanya, kurang asem ini. Ini nggak patut dibiarkan. Ini penghinaan, ini nggak boleh. Wakil Presiden gimana pun itu, wakil presiden kita, orang nomor 2 di Indonesia, nggak boleh dihina-hina seperti itu, ya. Tangkap Pak polisi, tangkap pembuat video ini. Ayo, dikerahkan cybernya, dicari orang ini. Kurang asem, kau nggak tahu ya. Hah? Mas Wapres, saya sudah membela Mas Wapres. Ditunggu panggilan jabatannya ya. Kan komisaris banyak yang kosong. Daripada komisaris itu dikasihkan wakil menteri, staf sus, saya juga loh. Daripada saya nganggur ya kan. Oke Mas Wapres Gibran. Udah saya bela lo, tinggal saya nunggu jabatannya.